Disutradarai oleh Bram Verino, film satu ini berkisah tentang 5 sahabat yang berlibur ke Bangka Selatan. Salah satu dari mereka memberi ide untuk mengunjungi tempat dagelan di daerah tersebut. Awalnya perjalanan mereka menyenangkan hingga tersesat memasuki hutan yang ternyata hutan terlarang. Tanpa disadari, hutan itu tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Masyarakat setempat meyakini jika hutan itu dikuasai oleh makhluk gaib bernama Diwe. Makhluk itu akan memburu dan memangsa siapa saja yang berani masuk ke dalam wilayahnya. Akankah kelima sahabat keluar dengan selamat? Berikut ceritanya. Saat itu, seorang gadis asik bermain di hutan sendirian. Ia berlari kian kemari menikmati alam yang membahana. Di waktu yang sama, pemuda pencari kayu bakar sibuk mengumpulkan dahan kering yang bisa digunakan sebagai bahan bakar memasak. Pemuda itu mendengar ada pergerakan yang mencurigakan di balik semak belukar. Ia berusaha untuk pergi, namun sosok misterius memangsa dengan keji. Nasnya, gadis yang bermain di hutan melihat kejadian mengerikan itu dengan mata kepalanya sendiri. Gadis itu berlari ketakutan berusaha untuk segera keluar dari hutan. Saking kencangnya berlari, ia pun terjerembab hingga masuk ke dalam tanah dan film pun dimulai. Sore itu, Intan dan Randy sibuk menyiapkan pesta bersama si kecil Bobon di halaman samping rumah. Mereka masih menunggu kedatangan Jeffrey dan Dennis yang belum sampai juga. Melihat kedekatan Randy dan Intan, Bobon menggoda kakaknya itu agar segera jadian saja. Randy dan Intan masih malu-malu untuk mengakui perasaan mereka berdua. Apaan sih? Siapa yang jadian? Bobon pun lari masuk ke dalam rumah dengan membawa sebuah apel dari meja. Tak berselang lama, Bibi Mince ikut bergabung dengan menyajikan es buah segar. Sementara itu, Dennis, Jeffrey, dan Olivia baru sampai di depan rumah. Setelah teman-teman datang, Mince kembali ke dapur untuk melakukan pekerjaan lain. Dennis langsung mengungkapkan kekesalannya pada Randy yang berangkat tanpa menjemputnya. Untung, si Jeffrey tak lupa mampir ke rumah Dennis sebelum melenggang ke lokasi pesta. Jeffrey berkata jika Dennis masih tidur pulas saat dijemput sore tadi. Intan mengutarakan idenya untuk membawa teman-teman berlibur ke Pulau Klabang esok hari. Ia menegaskan jika pulau itu menyimpan banyak kenangan di masa kecil karena rumah ibunya berada di sana. Esok harinya mereka sudah berada di dermaga Pulau Klabang di mana si Dennis langsung mampu laut. Intan memperingatkan teman-temannya agar tidak melakukan hal terlarang karena tujuan mereka ke sana adalah untuk liburan. Apalagi unsur mistik di pulau itu masih sangat kuat. Mereka harus senantiasa menjaga lisan dan perbuatan. Sore harinya mereka baru saja sampai di rumah Ibu Intan yang sudah lama meninggal dunia. Mereka bertemu dengan Tante Lastri yang merupakan adik dari ibu kandung Intan dan tinggal di sana. Sebelum masuk rumah, mereka bertemu dengan Paman Lamun, suami dari Tante Jana yang masih keluarga besar Intan juga. Tante Lastri menyambut kedatangan Intan bersama teman-temannya. Mereka pun masuk ke dalam sembari berkenalan. Saya Randy, Tante. Oh iya, Randy, Tante. Malam harinya, Tante Lastri menyajikan opor kesukaan Intan. Ia tak lupa menanyakan kabar ibu tiri Intan yang menggantikan peran ibunya. Sejak sang ibu meninggal, ayah Intan menikah lagi dengan wanita yang menyayangi Intan seperti anak sendiri. Karena makanan sudah terhidang, Intan memanggil teman-temannya untuk ikut makan bersama. Olivia tidak ikut bergabung karena kelelahan dan memutuskan untuk langsung tidur. Intan bingung mencari keberadaan Tante Jana yang belum terlihat juga. Lastri pun bercerita sembari menemani mereka makan malam. Ketika Intan masih kecil dulu, gadis itu suka bermain di tepi hutan ke Lekak Nama. Intan masuk bersama seorang teman hingga tak tahu jalan pulang. Warga desa tak ada yang berani membantu mencari ke dalam hutan, tapi Tante Jana memberanikan diri untuk mencari sendirian. Tante Jana berhasil menemukan Intan dan membawanya keluar dari Lekak Nama.
Naasnya, teman Intan yang bernama Lara tidak berhasil ditemukan. Hingga saat ini, tak ada orang yang tahu di mana keberadaan gadis malang itu. Seminggu setelah masuk hutan, Tante Jana mulai dihantui oleh sosok mengerikan yang disebut Diwe. Di waktu yang sama, Olivia baru selesai mandi dan berjalan kembali ke kamar. Sekelebat bayangan seseorang terlihat mengintip dari kejauhan. Olivia pun mengikuti sosok itu yang masuk ke dalam ruang gelap. Saat menyalakan lampu, ternyata mendengar teriakan itu, mereka bergegas memeriksa kondisi Olivia. Lastri berusaha untuk menenangkan Jana yang memberontak dan menjerit histeris. Ternyata Tante Jana belum bisa lepas dari kutukan hutan kelenak nama yang terus menghantuinya. Intan menangis dan memeluk tante kesayangannya itu. Paman Lamun ikut panik dan memeriksa ke kamar istrinya. Ia terlihat kesal dengan Olivia yang menyalakan lampu hingga istrinya meronta ketakutan. Pagi harinya, Intan dan kawannya hendak pergi ke pantai. Tante Jana tampak duduk di kursi untuk sarapan disuapi Paman Lamun. Lastri menegaskan jika Jana akan mengamuk di malam hari, oleh karena itu mereka terpaksa memasung tangan dan kakinya setiap malam. Ia memberi peringatan keras pada 5 sekawan itu untuk berhati-hati saat menuju ke pantai. Mereka akan melewati hutan ribun yang dimaksud dengan kelekaan nama. Lastri melarang keras siapapun juga agar tidak memasuki kawasan hutan itu. Kelekaan nama adalah daerah terlarang yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Setelah mendapat pesan dari tantenya, mereka pun bergegas pergi. Yang dipercaya oleh masyarakat di desa ini. Saat dalam perjalanan masuk hutan, Jeffrey sempat melihat sosok gadis kecil bergaun putih yang tak henti menatapnya. Jeffrey langsung mengikuti kemana gadis itu pergi hingga terpisah dari teman-temannya. Olivia baru menyadari jika kekasihnya hilang dan meminta bantuan teman-teman untuk ikut mencari. Jeffrey masih terus mengikuti sosok gadis bergaun putih yang membawanya semakin jauh ke dalam hutan. Langkahnya terhenti begitu melihat pagar kayu melintang di hadapan. Jeffrey pun tersadar sesaat setelah sosok gadis itu menghilang. Seketika itu, Tante Jana berusaha menarik tubuh Jeffrey agar tidak melangkah semakin jauh ke dalam hutan. Olivia dan yang lain ikut menghampiri. Merasa tak ada yang menakutkan di sana, Olivia meminta Dennis untuk foto-foto di dalam kawasan terlarang itu. Saat Olivia memeriksa hasil jepretan Dennis, ia pun melongok ketakutan dan berteriak sekencangnya. Intan, Jeffrey, dan Randy terpaksa masuk ke kawasan terlarang untuk memeriksa kondisi Olivia. Agar tidak tersesat, Intan menorehkan cat kuku merah ke batang pohon yang sudah dilewatinya. Sesampainya di dalam kelenak nama, Olivia menegaskan jika Dennis sengaja menakutinya dengan ulat. Intan jadi kesal dengan tingkah mereka berdua yang selalu membuat onar. Ia meminta teman-temannya untuk segera kembali ke rumah sebelum petang tiba. Mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak dan menuju ke arah pulang. Anehnya, meski sudah berjalan jauh, Intan merasa masih berada di area yang sama. Mereka berjalan ke arah lain hingga langit mulai gelap dan kelima sahabat itu masih tersesat di dalam hutan. Mereka tak tahu harus berjalan kemana lagi sementara Olivia merintih hendak kencing. Dennis menemani Olivia masuk ke dalam semak belukar agar gadis itu bisa buang hajat. Dennis sabar menunggu sambil mengenakan headset agar tidak bosan. Teman yang lain sudah mengeluhkan karena baterai di ponsel mereka sudah hampir habis. Olivia bisa mendengar suara derap langkah samar-samar yang cukup aneh di sekitarnya. Ia berusaha untuk memanggil Dennis, namun pria itu masih sibuk mendengarkan lagu. Seketika itu, Olivia yang ketakutan mencoba untuk merangkak mundur dan melarikan diri. Tapi naasnya, gadis itu justru diseret dan dibawa pergi. Karena terlalu lama menunggu, Dennis mencoba untuk balik badan hingga menyadari si Olive tak ada di sampingnya. Dennis memanggil teman-temannya untuk merapat dan berkata jika Olive yang menghilang. Sebagai kekasih, Jeffrey langsung murka dan marah besar. Ia meminta Dennis untuk bertanggung jawab atas hilangnya Olivia. Mereka pun kini harus mencari si Olive di tengah kegelapan malam yang dingin. Jeffrey berhasil menemukan ponsel Olivia yang terjatuh di tanah.
Saat ia mengambil ponsel itu, tiba-tiba sosok Olivia muncul di depan mata. Jeffrey langsung memeluk kekasihnya itu hingga tiba-tiba Olive sudah berubah menjadi zombie dan langsung memaksa tubuh pacarnya sendiri. Setelah Jeffrey terkapar tak bernyawa, Olivia menyeret tubuh mangsanya itu dan menyembunyikannya di balik semak belukar. Intan dan Randy terpisah dari Dennis yang sibuk mencari Olivia. Secara tak sengaja, Dennis masuk ke dalam sarang hantu Dewey dan kaki Dennis terjerembab masuk ke dalam jebakan dan Randy menyalahkan Intan atas apa yang menimpa teman-temannya. Intan menjelaskan jika Tante Lastri sudah memberi peringatan agar mereka tidak melanggar pantangan hutan, namun Olivia sendiri yang menyebalkan. Randy tetap tak mau terima dan berkata jika keselamatan mereka bertiga adalah tanggung jawabnya. Ia melenggang pergi meninggalkan Intan untuk mencari ketiga temannya itu. Dennis berjalan semakin masuk ke dalam hutan hingga melihat sosok gadis bergaun putih yang melintas di depannya. Setelah memberi peringatan agar Dennis melarikan diri, gadis itu menoleh ke suatu arah. Dennis yang ketakutan tak sengaja menginjak kayu tajam hingga menembus ke tulang kaki. Sosok mengerikan itu kembali menghampiri sementara Dennis berusaha untuk melepaskan kayu yang menancap. Meski sudah berhasil lepas dari kayu yang menancap itu, Dennis tak bisa berjalan dengan cepat hingga tiba-tiba kini hanya tinggal Intan sendirian di sana. Ia masih berusaha mencari keempat temannya yang saling berpencar satu sama lain. Ternyata semua mangsa yang berhasil dibunuh sengaja ditusuk dengan kayu oleh penunggu hutan. Intan lari kalang kabut ketakutan setelah melihat penampakan mengerikan itu. Tak melihat ada Randy di tumpukan mayat, Intan masih belum menyerah dan mencari keberadaan pria itu. Setelah beberapa jauh melangkah, Intan melihat jasad Randy yang terkapar di tanah, sementara sosok penghuni hutan melahap tubuh pria itu dengan sangat lahap. Intan berlari ketakutan sampai langkahnya yang terseok jatuh ke atas tanah. Ia melihat tengkorak di tumpukan tanah itu. Intan teringat dengan teman masa kecilnya Lara yang menghilang di dalam hutan. Ia pun memeluk tengkorak itu dengan penuh penyesalan. Intan meminta maaf pada Lara atas kesalahannya yang tak sengaja dilakukan di masa lalu. Kini Intan merasakan apa yang dialami Lara dan juga 4 teman lainnya. Hantu Dewey itu menahan tubuh Intan dengan kuat dan berusaha untuk melahamnya. Intan menyalakan api dari korek kecil yang tersimpan di saku celana. Hantu Dewey itu sangat takut pada cahaya dan langsung menghilang dalam sekejap mata. Intan pun langsung sembunyi di balik pohon dengan korek api yang menyala. Wajahnya kini terkena tetesan darah yang ternyata sosok Dewey itu bertengger di atas kepala. Intan terpaksa lari menjauh sampai terjatuh pingsan. Ia melihat sosok Lara kecil dan bermain peta umpet bersamanya. Intan sudah memperingatkan Lara untuk tidak sembunyi di dalam kelekaan nama. Nasnya, gadis kecil itu nekat melewati pagar dan berlari terlalu jauh dari tepi jalan. Tante Jana yang masih remaja memberanikan diri untuk mencari Lara. Hingga malam tiba, Intan masih menunggu di depan pagar hutan itu. Paman Lamun berlari menghampiri karena orang tua mereka mulai khawatir. Mendengar jika Jana dan Lara masuk ke dalam hutan larangan, Paman Lamun meminta Intan untuk tetap menunggu di sana dengan membawa korek api. Ia berkata bahwa korek api itu bisa menyelamatkan Intan dari mara bahaya. Paman Lamun pun langsung masuk ke dalam hutan untuk mencari Jana dan Lara. Sementara Jana sudah masuk cukup dalam ke tengah hutan sembari terus meneriakkan nama Lara. Paman Lamun menemukan Jana tengah diserang oleh makhluk buas itu, di mana separuh wajah Jana dimakan habis olehnya. Makhluk Dewey itu berhasil mencabik kulit wajah Jana hingga membekas di seumur hidupnya. Paman Lamun lari menghampiri dengan obor yang menyala terang. Makhluk Dewey itu pun ketakutan dan menyingkir dari mangsanya. Paman Lamun membawa gadis itu keluar hutan dan mengajak Intan untuk segera pulang.
Intan sangat ketakutan mengingat temannya Lara masih terjebak di dalam hutan. Intan yang tak sadarkan diri mendengar suara Lara yang memanggil sembari mengusap keningnya. Lara meminta Intan untuk segera bangun dan bermain bersamanya lagi. Lara mengajak Intan untuk menuju gerbang keluar dari Kelekak Nama. Intan masih belum sepenuhnya sadar berjalan sempoyongan sampai ke rumah Tante Lastri. Intan sangat terkejut melihat bendera kuning di depan rumah sementara Paman Lamun dan Tante Jana mengenakan pakaian serba hitam. Semua warga berkumpul di rumah sembari membaca surat Yasin. Tampak juga Tante Lastri yang menangis sesenggukan di depan sesosok jenazah. Tante Lastri membuka kain penutup jenazah itu yang ternyata Intan menangis mengetahui dirinya telah tiada dan film pun berakhir. Dengan mengangkat kepercayaan lokal, film ini menggambarkan sebuah mitos dari Kabupaten Bangka Selatan yang disebut hutan terlarang. Diyakini oleh masyarakat di Lepar Pongo bahwa hutan terlarang adalah tempat gaib yang dihuni oleh makhluk menyeramkan. Makhluk tersebut yang memaksa siapapun yang memasuki wilayahnya tanpa pandang bulu. Alangkah baiknya untuk tetap mengindahkan peringatan dan nasihat dari orang tua agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Mesti terlihat seperti hutan biasa yang tidak menyeramkan, namun banyak hal yang tidak diketahui. Ada makhluk apa saja di dalamnya. Meremehkan hutan tidak akan membuat manusia menjadi lebih unggul. Justru sebaliknya, merasa lebih hebat dan tinggi bisa merusak hati, bahkan membuat jasad yang hidup terasa mati. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.